di Jalan Dermaga Baru, Kaliadem, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Kita akan mencari salah satu rumah warga yang paling terdampak di sini. Kalau kita susuri jalannya, ini semakin ke dalam. Ini ketinggian air semakin surut. Kalau tadi di sana 40 cm, di sini sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit, tapi masih cukup tinggi. Namun di sini masih sama, anak-anak justru beraktivitas di tengah banjirop ini. Mereka bermain di tengah banjir dan aktivitas kendaraan pun juga normal. Kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 juga masih lalu lalang di lokasi ini. Sudah berapa lama Bu tinggal di sini? 19 tahun. Udah 19 tahun ya Bu? Iya. Terus ini banjirop berarti udah ngerasain belasan tahun ya Bu? Ya udah belasan tahun selama tinggal di sini ya. Ini mah hampir tiap bulan, apalagi ini mungkin yang tahun-tahun ini aja ini yang paling besar. Tahun ini paling besar? Iya. Paling parah? Yang setahu ibu. Yang dirasa paling parah ya Bu? Iya, paling parah. Ketinggiannya dulu-dulu berarti nggak separah ini? Enggak. Baru 2024 ini paling parah ya? Paling di depan di sini jalan aja, tapi rumah jarang masuk kan. Cuma kalau ini mau masuk paling besar ya tahun akhir tahun ini aja, tahun November tanggal 15 tuh sampai tanggal 24, jeda kira berapa hari datang lagi. Udah 2 bulan berarti ya Bu ya? Iya, jalan 2 bulan ini udah banjir terus karena ini lagi musim baratan. Iya. Rumahnya deket sini Bu? Deket. Boleh mampir ke rumahnya ya Bu ya? Boleh sekali. Terus pas banjir sampai masuk ke rumah kan gang ini berarti tinggi ya Bu Tinggi. ya? Tuh, sampai seret Oh, ini ada batasnya ya? Ada batasnya tuh Ini yang waktu itu putih 1 meter Bu? Iya, ini di sini tuh kan kurang lebih tuh hampir ada 75-an tuh. 75 Atau 40, cm ya 80. Sampai sini aja. Sampai sini? Iya, Setinggi ini? setinggi ini, pokoknya dari bawah sampai setinggi ini. Kalau ada anak-anak berarti Iya, kalau ada kena anak-anak ya bingung. Kalau ada anak-anak makanya itu repot di anak-anak doang. No, di kamar mandi juga penuh. ini Ibu bikin dari batu ini buat Ya, ganjelan, ya, Bu? buat ganjel-ganjel aja. Kita nyuruh orang yang bisa ngebantu. Namanya kan di sini nggak ada lelaki, ibu sendirian. Ibu tinggal sendiri ya Bu Iya. ya? Nggak ada yang bantu jadi kalau Bapaknya banjir? udah nggak ada, udah almarhum setahun setengah yang lalu. Innalillahi. Dulu Ibu 2005 awal tinggal di sini segimana banjirop ya Bu? Kecil aja biasa paling depan, nggak pernah masuk. Setahu ibu tinggal di sini 19 tahun tuh ya itu. 2024 ini terparah ya Bu ya? Iya, terparah. Ini kan masih diprediksi sampai tahun depan Bu, Januari, Februari, malah musim Iya. hujan kayaknya akan lebih parah. Udah diprediksi sih kemarin tuh dari BMKG-nya bilangnya sih sampai tanggal 3. Udah dapat himbauan ya berarti ya Bu ya warga sini ya? udah dapat himbauan gitu, diperkirakan bakal besar kecilnya rob itu Iya. udah tahu. Ya, bukan ini udah ngerasain dari 2005 banjirop 19 tahun Bu, nggak singkat ya Bu ya. Nggak Harapannya singkat sih. apa Bu? Hah? Harapannya apa? Ya kedepannya? harapannya sih kalau lagi datang rob begini mungkin ya kayak seperti ibu mah kan gimana ya, usaha udah nggak ada ya, mungkin sedikit-sedikit kalau pemerintah untuk menyayangin rakyatnya mah ya barangkali ada bantuan apa gitu. Kalau misalnya kedepannya katakanlah ada relokasi, Ibu bersedia pindah? Gimana warga sini aja nanti kalau itu ya, kalau mau pindah mah ya itu mah harapan ibu paling pindah kalau pengen pulang kampung. Lagi pula kan ibu udah sepuh kan, udah nggak Ada mampu. kendala ya Bu Nggak ada ya? kendala, udah usia ya, Bu, juga. ya. Iya. Sehat selalu Bu Ya, Juju amin. ya. Iya. Semangat terus Bu Juju. Semangat semua. Makasih Bu waktunya. Sama-sama. Sudah beberapa jam saya berada di sini di wilayah Kaliadem, Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Dari awal saya masuk sudah merasakan udara yang tidak enak. Ada bau amis dari air laut dan juga dengan adanya banjirop ini, sampah yang kemudian mengambang di air banjir dengan sejumlah kotoran lain ini membuat kualitas udara sangat buruk, sangat tidak nyaman dan tentunya sangat tidak layak untuk dihirup, terutama untuk anak-anak dan juga warga lanjut usia. Bisa dibayangkan bagaimana dengan warga yang bertahan di sini hidup belasan hingga puluhan tahun. Mereka tidak berkenan untuk pindah karena masih merasa nyaman, sudah nyaman dengan adanya fenomena banjirop yang kerap melanda wilayah ini setiap bulannya.
Namun bisa dibayangkan kehidupan di sini bagaimana tidak layaknya kualitas kehidupan dengan adanya banjirop yang mengganggu aktivitas untuk membesarkan anak di wilayah seperti ini dengan lingkungan yang kotor, udara yang tidak segar, tidak sehat, dan juga banyaknya sampah yang mengalir di sini. Dari lokasi banjirop saat ini sudah bersama saya, Kasatgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta Utara, Aries Trisna Putra. Pak Aries, ini fenomena banjirop diprediksi masih akan terjadi hingga Januari 2025. Apa langkah mitigasi dari pemerintah? Ya, sejauh ini pemerintah sudah coba antisipasi ya dengan melakukan kegiatan operasi modifikasi cuaca. Kalau mungkin itu dia diprediksi masih sampai di bulan Januari dan info dari BMKG ternyata itu cukup serius, maka bukan tidak mungkin BPBD akan melaksanakan operasi dari modifikasi cuaca ini untuk tahap keempat dan seterusnya. Tapi sejauh ini modifikasi cuaca berhasil? Keberhasilan untuk bisa menurunkan dari tingkat curah hujan tuh bisa berkisar mencapai 70%. Oke, ini kan di lokasi kita saat ini juga cukup parah banjiropnya, bahkan mencapai 40 cm lebih di titik lain. Apa data dari BPBD wilayah mana yang paling terparah terdampak banjirop? Ya, untuk wilayah banjirop yang ada ini ada 3 ya Mbak. Ya, yang pertama itu ada di Kelurahan Pluit, khususnya di Jalan Dermaga Ujung yang ada di posisi kita sekarang, khususnya itu di RW 22. Nah, kemudian ada di Kelurahan Papanggo, itu tepatnya di depan Stadion JIS, yang kemarin juga kita tahu itu sempat mengganggu operasional dari KAI. Dan yang ketiga itu ada di Kelurahan Marunda. Nah, adapun ketinggian terparah itu ada di RW 22 ini, khususnya ada di RT 10, itu dia bisa mencapai 100 cm. Sementara wilayah yang lain itu kisarannya 10 sampai 40. Oke, tapi dari tahun ke tahun Pak Aries, ini kan banjirop juga justru frekuensi dan intensitasnya semakin parah. Penyebabnya ini karena murni pasang surut air laut atau ada penyebab lain, Pak? Enggak ya, kalau rob ini murni dia pure karena fenomena alam ya. Jadi ada peningkatan yang cukup tinggi dari air laut sehingga memicu banjir pesisir yang ada di wilayah utara Jakarta ini. Untuk langkah ke depannya supaya tahun-tahun berikutnya banjirop mungkin bisa diminimalisir ketinggiannya dan juga bahkan bisa dihentikan mungkin secara langsung. Apa langkah yang bisa dilakukan dari pemerintah, Pak Aries? Ya, kalau sejauh ini ya, yang kita lakukan khususnya dari BPBD, kita melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder. Sehingga pada saat kejadian itu timbul ya, terjadi fenomena alam ini, pemerintah khususnya BPBD itu sudah siap dengan personil, dengan peralatan, kemudian juga dengan bantuan hidup dasar yang dibutuhkan oleh warga, gitu, sehingga warga tidak khawatir lah. Oke, untuk mencegah air laut sampai ke permukiman warga, ada cara lain yang bisa dilakukan mungkin, Pak? Ya, sejauh ini nggak ada yang bisa diinikan ya, kecuali membuat tanggul ya, giant seawall itu, membuat tembok penghalang sehingga air laut itu tidak masuk wilayah pemukiman. Giant seawall ini kan saat ini sudah ada, berarti ketinggiannya kurang cukup untuk menahan air laut, Pak? Iya, sejauh ini memang dia kurang cukup, Mbak. Karena memang ketinggian daripada air laut itu lebih daripada tembok yang ada. Dari BPBD sendiri langkahnya selama fenomena banjirop terjadi seperti apa untuk masyarakat sekitar? Sejauh ini kita sudah menurunkan personil seperti yang Mbak lihat sekarang. Kita ada perahu karet, juga ada perahu PE ya yang kita turunkan. Jika memang warga membutuhkan, maka kita akan bantu untuk bisa
transportasi mereka dari dalam dan keluar gitu, Mbak. Kita standby 24 jam, itu bisa dihubungi oleh warga, khususnya untuk kedaruratan dengan menghubungi 112, Mbak. Gitu. Ada hotline yang bisa dihubungi, tapi Iya, warga bisa. juga sudah terbiasa karena ini sudah tahunan fenomena banjirop ya. Iya. Terima kasih banyak Iya. atas informasi dan imbauannya Kasatgas BPBD Jakarta Iya. Utara, Pak Baik. Aryas Trisna Putra, Baik, telah Mbak. bergabung di Ainus Pals. Iya, baik. Sehat selalu, Terima Pak. kasih. Peringatan dini banjir pesisir atau banjirop dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Priuk. Peringatan ini berlaku sejak 26 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Untuk puncak maksimum pasang laut diprediksi terjadi pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Total ada 10 wilayah yang terdampak banjirop. Di antaranya ada di wilayah Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol. Kemudian wilayah Kamal, Marunda, Cilincing, Muara Angke, dan Kalibaru. Banjirop memberi dampak negatif untuk masyarakat pesisir. Apa langkah mitigasi yang bisa dilakukan? Selengkapnya sesaat lagi hanya di Ainus Pals. Dengan banjir drop seperti ini kan kegiatan ekonomi bisa dikatakan akan lumpuh.